Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita kembali lagi meneruskan pembacaan tentang ulumul Quran. Sekarang kalau tadi kita membahas tentang ilmu tafsir, apa yang dimaksud dengan ilmu tafsir, sekarang akan mengkaji tentang definisi daripada ilmu tafsir. Wahadduhu, dan adapun definisi dari ulumul Quran atau ilmu tafsir. Huwa hadduhu, definisi ilmu Quran, ilmun yaitu ilmu, yubhasu yang dibahas fihi di dalam tafsir, an akhwalil Quranil Karim, dari kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan Al-Quran, min jihati nuzulihi, dari sisi jalannya turunnya Al-Quran, kamakiyihi atau madaniyihi, seperti ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah. Jadi definisi daripada ulumul Quran atau ulumul tafsir ialah ilmu yang dibahas, ya, atau ilmu yang membahas tentang kondisi-kondisi Al-Quran. Dari segi apanya? Dari segi jalan atau sisi turunnya Al-Quran, sabab turunnya Al-Quran, itu yang dibahas di dalam ulumul Quran. Kamakiyah wa madaniyah, seperti surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Sudah dibahas kita tentang apa Makkiyah, apa Madaniyah di video sebelumnya. Namun nanti di belakang akan lebih luas lagi tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Wa nahwi, dan seumpamanya Makkiyah Madaniyah kasanadi, seperti sanadnya Al-Quran. Jadi sanad dari saya ke guru saya, dari guru ke guru lagi. Yang terkenal itu kan Bukhari dan Muslim, dari Imam Bukhari, di atasnya lagi, ke atasnya lagi sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanad firman Allah ini yang sampai kepada kita, dari jalannya, dari cara bacanya, semuanya bersambung. Ini yang dibahas, perjalanan daripada meriwayatkan Al-Quran ini yang sampai kepada kita, itu yang akan dibahas di dalam ulumul tafsir. Wa'adaihi, dan cara menyampaikan adabnya. Bagaimana Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini semuanya dibahas. Apakah penyampaiannya siang, apakah penyampaiannya malam, atau turunnya Al-Quran di waktu perang atau di waktu damai, semuanya akan dibahas di dalam ulumul Quran. Alhamdulillah. Wal fadhihi, dan lafaz-lafaznya Al-Quran. Jadi lafaz-lafaz Al-Quran, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu iyyaka tidak boleh ada kurang tentang tasdidnya. Semua akan dibahas di dalam Al-Quran. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu akan dibahas tentang baknya, tentang mimnya. Semuanya akan dibahas di dalam ulumul Quran. Juga banyak perbedaan di dalam pembacaan itu sebenarnya. Contohnya Maliki Yaumiddin, ada yang baca Malaka Yaumaddin, itu bacaan syad. Tapi yang biasa di Utsmani yang kita baca adalah Maliki Yaumiddin, atau Wadduha Wallaili idza saja ma wadda'aka. Itu akan dibahas di dalam ulumul Quran. Baik. Wa ma'anihi, dan makna-maknanya Al-Quran. Nah, makna-makna Al-Quran juga dibahas di dalam ilmu tafsir. Contohnya Yasin, ada banyak ulama di dalam Yasin itu wallahu alam bimuradi, memasrahkan semuanya kepada Allah tentang makna Yasin itu. Tetapi di dalam kitab tafsir Yasin yang dikarang oleh Hamamizada, beliau menguraikan tentang makna tafsir itu, tentang makna Yasin itu. Ada yang mengatakan Yasin itu dari ya insanu, diambil dari ya-nya, diambil dari insanu sinnya. Ada yang mengatakan Yasin itu adalah ya sayyidal mursalin, diambil dari ya-nya.
diambil dari sini hingga jadi Yasin. Di dalam kajian tafsir itu ada yang mengatakan bahwa Yasin itu nama-nama Allah. Nama Allah itu ada 4.000, di antaranya adalah Yasin. Ada pula yang mengatakan bahwa Yasin itu adalah nama-nama Al-Quran, seperti Al-Furqan, seperti Al-Quran. Kemudian nama lain daripada Al-Quran adalah Yasin. Ada lagi yang nomor 5 adalah Yasin ini adalah nama-nama surah, seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yasin. Nah itu diuraikan sama ulama, itu adalah kerjanya tafsir. Nah itu yang akan kita pelajari tentang seluk-beluk mempelajari keadaan Al-Quran itu yang dibahas di dalam ulumit tafsir. Wa ma'anihi, dan makna-maknanya Al-Quran al-muta'alliqati, yang berhubungan bil ahkami, dengan hukum-hukum. Contohnya bismillah. Ada ulama yang mengatakan bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah termasuk Al-Fatihah, terutama di kalangan Syafi'i. Itu mengatakan bahwa bismillah itu termasuk daripada Al-Fatihah. Makanya dalam solat ketika madhab Syafi'i itu tidak membaca Fatihah enggak sah solatnya. La solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah hukumnya ketika seseorang solat dan tidak membaca Fatihah. Dan bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah, di dalam kitab Kasyifatus Syajah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengurangi satu huruf, satu harkat di dalam surah Al-Fatihah. Baik. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Jadi definisi ilmu tafsir ini adalah ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan Al-Quran, baik jalan turunnya Al-Quran seperti Makkiyah, Madaniyah, atau contoh lainnya seperti sanadnya, sampainya ayat-ayat kepada kita, dan cara menyampaikan adanya, bagaimana pola penyampaian Allah kepada Nabi Muhammad, dan lafaz-lafaznya, dan makna-makna yang berkaitan dengan hukum-hukum itu yang semuanya dikaji di dalam hukum ulumut tafsir. Wa maudu'uhu, dan yang dibidik di dalam ulumul Quran atau ulumut tafsir, materi ulumul Quran, pembahasan ulumul Quran itu apa saja? Kalamullah azza wa jalla, yaitu perkataan Allah azza yang maha agung, wa jalla dan yang maha mulia, minal haysiyati dari sisi yang telah al-madhkurati yang disebut. Jadi pembahasan atau yang dibidik di dalam ilmu Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dari sisi-sisi yang telah kita sebutkan dari depan di video-video sebelumnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.